Ini luar biasa. Baik, mungkin boleh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan-rekan di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jaman. Saya dari CPNS Tubajaran yang bergerak di bidang pembuatan kemasan dan packaging. Sebenarnya saya di sini mewakili dari yang punya atau dari ownernya, karena kebetulan beliau ada kegiatan di luar kota, jadi saya yang mengisi acara ini. Jadi kemungkinan saya di sini hanya akan sharing mengenai produksi di TPN Tubajaran dan Kemasan. Kurang lebih itu aja untuk perkenalan saya. Baik, ini mic-nya gantian ya. Semoga ini hatinya nggak gantian juga, setia. Baik, untuk mengawali sebelum kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sedikit pertanyaan nih Pak dari saya terkait packaging sendiri. Nah, sebenarnya untuk pengantar, sebenarnya seberapa pentingkah untuk UMKM itu memikirkan packaging itu seberapa penting? Kalau kemasan atau packaging memang sangat penting, apalagi di zaman sekarang ya, di mana semua produk itu kan berlomba-lomba untuk memperbagus kualitas terus tampilan gitu. Karena bukan hanya dari isi produk, mungkin isi produk itu bisa saja sama rasa sama jenisnya, tapi ketika disandingkan dengan kemasan yang lebih bagus atau yang satunya polos, itu pasti orang tertarik pertama yang mencari yang kemasan yang bagus dulu. Itu ya, begitu pentingnya kemasan. Baik, mungkin ada di sini ibu-ibu bapak-bapak yang merasa packagingnya masih, kok aku masih minder ya dengan packagingku, atau masih bisa di branding. Ada yang merasa yang UMKM-nya satu, ada lagi dua, masih banyak ya, masih banyak. Nah, nanti bersama bapak apa zaman. Oke, akan kita bedah lagi packaging yang sudah ada. Mungkin bapak nanti bisa memberikan masukan terkait packaging. Disiapkan ya bapak ibu ya, packagingnya disiapkan di meja untuk yang sudah membawa. Mungkin dari bapak sendiri ada materi yang disampaikan kepada bapak-bapak ibu sendiri. Singkatannya ya, karena tadinya hanya untuk sharing aja. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kemasan itu kan artinya kemasan adalah wadah atau bahan yang digunakan untuk melindungi, mengemas dan memudahkan dalam proses transportasi atau penyimpanan produk. Selain itu kan untuk brand, sebenarnya untuk menunjukkan brand dari produk kita. Kemasan itu dibagi, menurut dirinya dibagi menjadi tiga. Ada kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan produk kita, seperti ya plastik atau standing pot atau aluminum foil. Itu kemasan yang primer. Kemudian ada yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu kemasan yang lapis keduanya, biasanya kardus atau plastik yang lebih besar, yang digunakan untuk membanding dari kemasan produk yang pertama itu. Contohnya kalau kardus itu air gelas, air minum aqua atau permen yang dibanding dengan kemasan yang lebih besarnya dengan plastiknya. Ada lagi yang ketiga itu kemasan tersier. Itu biasanya ada atau kadang tidak digunakan juga. Itu hanya untuk memudahkan transportasi. Nah, jenis kemasannya itu, dari jenis kemasan itu ada fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu pertama sebagai pelindung dari cahaya, dari lingkungan atau dari apa yang melindungi produk kita. Nah, itu pentingnya pemilihan bahan itu untuk
produk itu sendiri. Ada lagi fungsi kemasan sebagai kemasan berdasarkan referensinya. Itu ada kemasan yang dipakai, contohnya yang plastik tadi, plastik sama yang sekali pakai di produk digunakan atau diambil dibuang kemasan satu kali pakai. Kedua, kemasan yang dipakai ulang seperti galon yang minum atau kaleng miskin, itu kemasan yang bisa dipakai berulang. Nah, untuk kemasan, dalam kemasan itu kan ada pelabelan. Nah, dalam pelabelannya itu pertama ada diisi dengan nama produk. Umumnya nama produk itu adalah merek atau nama produknya itu sendiri. Ada yang mau saya ajak nyanyi di depan kayak kemarin? Kalau waktu nyanyi ini ya antusias ya. Boleh Pak dilanjutkan. Baik tadi Ibu, Bapak, ternyata sangat penting ya untuk memilih packaging tadi karena itu nanti berpengaruh terhadap kita ke depannya, termasuk tadi pada pemilihan brand. Jangan lupa brand diperhatikan apakah sudah ada kompetitor lainnya yang dengan nama sama ataupun belum. Selanjutnya Pak. Oke, untuk ini ya, untuk langkah-langkah membuatnya produknya karena kan itu sangat penting untuk dimasukkan di dalam kemasan itu sendiri. Untuk memilih nama produk itu biasanya diambil atau mencerminkan nama produk yang ditawarkan itu diambil dari keluarga, bisa dari nama anak, nama kita sendiri. Yang penting kemasan itu nama produk itu unik lain daripada yang lain. Berarti yang pertama nama produknya unik, biar gampang diingat ya. Kayak tadi misalkan nama produknya becak coel gitu, apa kerupuk, ternyata kerupuk bisa dicoel sama sambal gitu, tapi namanya kan unik ya. Lanjut Pak. Yang untuk kedua memang harus mudah diucapkan. Sebenarnya memang ada aturannya untuk pelabelan sendiri itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pelabelan di dalam kemasan itu, cuma memang kadang ada bahasa yang tidak ada padanannya bahasa Indonesia, nah itu bisa dimasukkan dengan bahasa Inggris. Kemudian kalau misalkan kita ingin pelabelannya itu ada bahasa Inggrisnya atau bahasa luar, itu tetap harus disertakan dengan bahasa Indonesia supaya karena kan kita memasarkan di pasar Indonesia ya. Betul, nanti tiba-tiba nama brandnya Louis Vuitton gitu, kayak susah sekali penyebutannya ya. Kalau bahasa Jawa Louis Vuitton. Jadi tadi yang pertama, tadi yang kedua menggunakan nama brand yang mudah diingat pelafalannya juga. Nah, setelah misalkan kita udah menemukan nama produk yang kita inginkan, nah kita harus mengeceknya dulu. Ini nama produk ini udah dipakai brand lain karena kadang kita pas pakai perusahaan yang besar ternyata brandnya atau nama produknya udah dipakai. Nah, caranya yang paling gampang itu kita cek di Google, di share nama produk kita dimasukkan, maka nama produk kita itu udah ada yang memakai atau belum, kurang lebih begitu. Jadi tanya Mbak Google itu kadang nggak ada salahnya ya Pak. Ada yang benar juga. Misalkan kita cari brand, apakah sudah ada nama yang sama, produknya yang sama gitu. Nah, ini kenapa kemasan itu harus sangat menarik ya. Pertama itu sebagai stopping power itu. Biasanya kan kita kalau jalan-jalan atau masuk ke supermarket atau ke Indomaret, kita mau membeli produk di benak kita itu sebenarnya sudah ada yang diinginkan.
misalkan mau membeli aqua, membeli Coca-Cola atau apapun itu, kadang kita nggak harus ngecek lagi, baca lagi mana aqua, mana Coca-Cola, karena di dalam kemasan itu udah ada ini kayak apa stopping powernya itu, sudah brandnya sudah tertanam di produk di kemasan itu. Yang kedua, untuk menaikkan nilai atau harga, yang seperti dijelaskan di awal, misalkan keripik singkong atau keripik talas yang satu dikemas dengan kemasan standing pot yang di print secara full ya, dengan yang dijual di gerobak, tentu harganya itu berbeda, fungsi dan kemasan itu begitu. Terus yang ketiga itu alat merepresentasikan perusahaan. Nah, ini aspek-aspek dalam membuat kemasan. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat kemasan itu tidak hanya harus bagus aja Pak ya, karena wah apik banget ini buka ternyata wow. Mungkin ada yang pernah menemukan ya packagingnya bagus lucu tapi pas dibuka rusa ya Allah ini ya dodolan tagak gitu. Kalau mama pasti yang pertama ngucapin gitu, harus ada fungsinya, ini ada aspek-aspeknya, ditulis aspek-aspeknya ya. Oh Pak. Sebelumnya izin ya, mohon maaf Bapak tadi berdiri. Iya, mungkin bisa. Karena ini Bapak Ibunya Bapak gitu. Biar wajah gantengnya kelihatan ya. Tapi ini yang di rumah, jangan lupa yang di rumah juga. Boleh Pak? Bisa sini. Biar teman-temannya bapak-bapak ibu yang punya packaging habis ini disiapkan ya, karena kita akan tunjukkan produknya. Manis, habis. Kalau manis ya, alhamdulillah. Oke, boleh Pak? Misalnya dari ini ya, teman-teman sudah bawa Oh, berarti nggak kelihatan begini Pak. Berarti Udah kenalan belum tadi Pak? ya. Udah kenalan belum? ibunya tadi datangnya telat sih. Orang tua tunggu loh pada tadi. Jamin nanti jamin. Kalau nggak kenal, tapi nggak sayang loh Pak. Boleh dulu Pak. Oke, nama saya Nur Jamal, itu nama Jawa Barat ya. Karena memang saya asalnya dari sebenarnya Jawa Tengah, cuma karena perbatasan dengan Jawa Barat, kemudian memakai bahasa Sunda. Nah, jadi namanya juga mungkin ikut-ikut kesana. Abdi Bogor Kak Aceh. Banyak yang aspek Pak. Dari Indonesia. Oke. Ya, tadi ini aspek ya, aspek dalam membuat. Pertama, aspek ekonomi yang harus diperhitungkan adalah biaya. Pertama itu memang kita memikirkan biaya, karena kita harus melihat dulu produknya itu harus dijual untuk kalangan ekonomi menengah ke atas atau memang hanya untuk kalangan ke bawah. Jadi yang ekonomi itu kita mencari kemasan yang murah atau yang mahal. Kalau harga kemasannya mahal, otomatis dengan kemasan yang mahal itu harga produknya itu pasti lebih mahal. Makanya itu harus diimprove. Yang kedua adalah aspek pengamanan, melindungi dari berbagai hal yang dapat merusak produk, termasuk pemilihan jenis kemasan. Apakah menggunakan aluminium foil, apakah menggunakan plastik, atau menggunakan apa medalnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pendistribusian. Yang produk yang kita kemas itu harus mudah dan aman untuk didistribusikan. Jadi jangan sampai kemasan kita
Baik, sekarang kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Ada yang sudah bawa kemasan packagingnya, bapak-bapak, ibu-ibu? Habis, masih ada packagingnya yang di bawah, akan kita bedah satu. Ada lagi mungkin yang bawa lagi sebelum kita ke sesi Q&A. Boleh? Packagingnya. Baik, ada lagi yang mungkin bawa packaging? Oke, dipinjam dulu aja. Oh, packagingnya pasti biasa. Oke, baik. Ini satu, dua. Oke. Sementara oke ada banyak. Permisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi tanya Pak? Ini banyak ya. Saya bawa pulang aja ya. Cantik-cantik Bu, saya grogi Bu. Enggak. Baik, ada lagi di belakang. Oke, bentar belakangnya cuma dua. Oke, mungkin saya taruh sini dulu. Kita akan bedah beberapa packaging yang ada di sini. Ada lagi tadi yang belum? Sebelah sini. Oke. Oh, ada lagi ya. Banyak. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata UMKM Jawa Timur itu luar biasa loh ini. Saya lihat. Baik. Oke, kira-kira yang mana? Ada lagi tinggal satu lagi. Oke, mungkin dari packaging yang pertama Pak. Oke, baik. Masih ada? Masih ada? Oh, ada yang jatuh. Baik, packaging yang pertama ini adalah mancur, manisan kencur dari Aitu. Mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Oke, bim salah, bim jadi apa? Tetap ya, ini nggak jadi mas kok tetap. Oke, silakan Bapak mungkin bisa dikasih kritik saran masukan dari produk mancur, manisan kencur. Ada lawannya? Mana yang punya? Iya, cantik seperti produknya. Baik, silakan Pak. Sebenarnya di sini ya saya udah bagus. Pertama ada nama produk. Nama brandnya sudah ada. Terus ada izin pakai izin itu ada. Oke. Terus komposisi, diproduksi, digunakan dan lain-lain ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Produksi Sudah sesuai. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Sudah cukup, boleh tepuk tangan untuk produk dari Mancur. Sudah cukup, ini ya bisa dilihat nanti mungkin ke ibunya. Baik, selanjutnya ada yang frozen ini ya, biar nanti bisa disimpan lagi. Bisa dilihat ini produk Zura Malang ya, Zura Malang. Nah, untuk produk ini Project pun memang sebenarnya yang lebih bagus untuk cetaknya ya, untuk labelnya itu menggunakan printing yang langsung ke plastiknya. Memang tapi memang agak besar. Baik, ada feedback Ibu. Sebentar kayak sana sih. Jauh ya, jauh ya. Produk saya itu macam-macam Pak. Oh. Untuk roti Maria juga ada 2 kemasan. Terus yang cookies itu langsung sablon langsung ke kemasannya. Jadi ada beberapa kemasan. Itu roti Maria itu juga ada 2 kemasan. Habis pakai yang itu loh kayak bukan kayak dendeng itu lah, apa sih itu namanya? Jadi ada beberapa kemasan memang Pak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan lagi Pak tentang produk yang lain. Iya. Ya itu memang bagusnya begitu pakai sablon atau jangan menggunakan unsur yang ada kertas ya, karena kan kalau di dalam kristal itu otomatis kan lebih bagus ya. Atau mungkin ya kalaupun pakai label ini pakai stiker, itu stikernya itu dilaminasi lagi di atasnya, jadi tidak langsung kena lembab.
Oke, kita lanjut ke produk dari Didi Snack. Didi Snack, namanya unik ya, pastel. Ini dari mana Didi Snack? Mojokerto mana suaranya? Ya, boleh kita ini ya cek ya. Selamat Pak. Didi Snack. Ini masih menggunakan stiker ya Bu. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan lagi, bagus itu langsung menggunakan ada namanya PowerPoint. Jadi apa namanya, gambarnya itu langsung di langsung order, minimal ordernya itu cukup gak terlalu besar, di atas 500 atau 1000. Itu untuk meningkatkan apa namanya daya tarik lah, karena cuma kelemahannya memang kalau untuk PowerPoint itu memang tidak ada Windows-nya, jadi harus menggunakan foto ya untuk kita sekarang depan. Oke, tepuk tangan untuk Mojokerto. Luar biasa. Selanjutnya kita ke keripik Vision dari WWA. Baik, permisi Pak. Vision Hongeng. Vision Hongeng. Nah ini udah bagus. Nah kayak yang seperti ini namanya stand post PowerPoint. Bahannya di dalamnya itu koin, di luarnya itu menggunakan cetakan offset. Kalau printer digital printing memang lebih mahal daripada yang offset, karena digital printing itu kan satuan cetaknya. Memang masih sedikit warnanya, cuma lebih mahal karena satuan. Kalau untuk offset itu minimal kan 1000, otomatis lebih murah. Oke. Tapi yang ini udah Baik, sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk Visan. Dari mana Visan Pak? Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Selanjutnya untuk stick bawah ini sebenarnya komentarnya masih sama dengan yang tadi ya Pak ya. Yang ini kurang lebih masih sama. Kita menuju ke yang kertas nih Pak. Ada Madiun Suling Emas. Ingat lagu itu? Suling Emas. Kalau dari komposisi labelnya sih memang sudah semua juga. Sudah ada semua. Sudah komplit. Untuk informasi di labelnya itu sudah. Oke. Sudah bagus berarti Pak ya. Sudah bagus. Tepuk tangan untuk ini dari Madiun. Oke, permisi Pak mungkin. Baik, ada sedikit karena dikejar-kejar nih. Ada coklat mix banyak. Permisi. Keren. Coklat mix. Mana outletnya coklat mix? Nah ini memang untuk label sebaliknya semua yang ditampilkan itu harus ini, harus jelas ya. Dan di sini seperti PGRT, terus ini nggak ada. Sebenarnya bisa lagi Tulisannya di sebelah kiri. ya, tulisannya. Ini bisa menggunakan font yang warnanya kontras dengan warna dasar, atau di fontnya itu dibesarkan. Di situ saja sih. Baik, selanjutnya kita ke kopi. Tepuk tangan tadi untuk coklat mix. Ada yang kemarin Valentine dikasih suaminya coklat? Masih ada ya bapak-bapak ibu-ibu ya? Selanjutnya kita ke kopi. Kopi desa, dari mana kopi desa? Magetan? Oke, kita ke kopi desa, silakan Pak. Ini masih menggunakan ini ya, masih menggunakan poin yang ditempel dengan stiker. Sebenarnya kalau produk kita pasarnya sudah luas, yang bagusnya itu kan dapat kemasannya dari import atau yang dibuat dengan full print menggunakan offset atau yang lainnya. Ya kurang lebih. Adapun di
ada. Nah, kemasan itu kan harus memastikan ya, membuat pengaman bahwa pengaman dari kemasan itu supaya kan produk kita itu tidak rusak sampai kadaluarsa yang akan kita itu. Produk itu. Baik, kemarin sudah disampaikan Pak Joko kalau mau dekorasi itu harus ada tanggal kadaluarsanya ya Pak ya supaya bisa masuk. Soalnya ada hairimo masker. Baik, silakan Pak, permisikan. Baik, hairimo ini dari Malang juga ya? Oke. Masker ini ya, apa menggunakan sablon Bapak ya, menggunakan sablon. Nah ini lebih kalau secara ekonomisnya sablon memang lebih murah ya. Itu dari ekonomis ya, bisa jadi solusi. Memang tidak masalah. Yang penting kan kemasan ini sudah menarik. Sudah menarik. Pemilihan warna itu kan kontras dengan tulisan dengan backgroundnya ya Pak ya, semoga bagus. Oke, selanjutnya di sini kita ada Jalinda, ada sambal cumi, cocok untuk saya anak kos Bu. Baik, selanjutnya ada sambal cumi dari mana? Lumajang, jauh ya. Ada juga sambalnya, bisa diorder. Oke, sebelum memasuki yang terakhir ini persiapkan pertanyaan karena ini terbatas waktunya. Pasti udah kangen keluar rumah ya. Kita lanjut sebelum menutup. Silakan Pak. Semua udah lengkap juga. Komplit. Ya, dari mulai nama produk, terus isi produk, penggunaan, sama kode produksi, sama expired aman. Cuma untuk PCR dan penggunaan ini memang belum ada ya. Ya. Proses Pak itu. Itu kan harus ini nanti kalau sudah memang harus dimasukkan perizinan. Baik. Ini ada sambal tapi menurut saya ada yang kurang Bu. Nasi angetnya mana tuh nggak dibawa ke depan sekalian? Dimurah bareng-bareng Bu. Oke. Kita langsung ke sesi Q&A. Pertanyaan, ada yang ingin memberikan pertanyaan? 1. Oke. Ada lagi? 2, oke. Ibu Ranggana tanya ya, luar biasa. Tepuk tangan dari Ponorogo, saya ingat Ponorogo itu luar biasa. Pak, Ponorogo kasih hadiah Pak, artinya ya Pak. Wah, kasih apa Pak? Baik, silakan Pak. Mobilnya dewe Pak. Baru bisa jalan. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya ini aja. Sepanjang pengalaman saya, kan saya pakai permetelas yang full print. Nah, terus kelemahannya itu setiap kali saya order itu di kemasan. Jadi kemasannya itu mungkin dari pengeleman atau mungkin dari bahannya. Nah itu gampang bocor dan saya gampang sobek. Jadi produk saya yang saya bawa itu sudah artinya barang yang kemasan yang sudah saya terima itu saya sortir lagi, gitu loh. Artinya kan saya pertama kerja 2 kali. Nah, yang kedua saya harus memakai bahan tambahan untuk melindungi si produk itu tadi, gitu loh. Agar misalnya yang saya bawa kemana-mana itu relatif lebih aman. Nah, saya itu ingin tanya jenengan punya nggak referensi buat kita tentang rumah kemasan atau kita harus order kemana yang harganya murah, kualitasnya bagus. Itu pertama. Terus yang kedua, jika saya ingin menanyakan lebih bagus mana permetelas dengan aluminium foil, itu pertama. Terus yang kedua, jika ingin melakukan order untuk aluminium foil yang full print, bisa nggak kita pakai yang doff? Karena kan bukan yang glossy gitu. Terus
3, artinya minimal order itu kan untuk kita kelasnya UMKM itu kan terlalu tinggi. Kalau kita harus 1.000 atau 2.000 itu kan terlalu tinggi. Jika kita minimal ordernya itu 500, itu jatuhnya malah mahal gitu. Nah, solusinya gimana? Boleh dikasih tepuk tangan? Luar biasa. Pertanyaannya ini ya, UMKM banget, murah, kualitasnya bagus, wes mak itu jiwanya. Itu jawab apa? Ya, untuk yang pertama ya, sering bocornya itu memang kadang dari mesin yang membuat si produsennya itu juga kadang ini karena banyaknya produk yang harus itu kan menggunakan silar continuous silar untuk mengelasnya, untuk menempelkannya. Nah, mungkin saat pembuatan memang sebelumnya digunakan untuk plastik, kemudian digunakan ke metalize. Nah, suhunya itu, pengaturan suhunya itu biasanya kadang tidak sesuai. Nah, mungkin di situ pertama kelemahan. Itu biasanya memang dari produsen. Kadang-kadang yang produsen memang teliti ya, yang teliti. Nah, kalau untuk rumah kemasan atau pembuatan kemasan, kami juga di rumah ada pembuatan kemasan. Ada. Apa nama ID Instagramnya? Ini iklan ya, iklan. Apa nama ID-nya Pak? Mungkin bisa di-share. Kalau ininya Tilando Pelajaran Tilando itu sebenarnya nama kampung di Berbesar. Oke. Nanti misalkan Pak, nanti tiba-tiba ternyata kemasannya ada yang sedikit, maaf, cacat atau kurang bagus biasanya Pak, apakah bisa ditukarkan di tempat Bapak diganti? Ya, bisa. Di sini kadang pernah Bisa ya? karena mungkin kelalaian dari karyawan, memang pernah sampai 50% itu semua diganti, dikembalikan. Oke, disaksikan banyak orang bisa diganti ya. Nanti kalau lupa nggak bisa diganti, udah banyak saksinya. Berarti itu yang pertanyaan ketiga yang lebih bagus. Mana tadi Pak? Olive oil. Ya, olive oil kan buat masak ya. Apa tadi Pak? Kalau untuk aluminium foil sama metalizer memang lebih mahal aluminium foil. Cuma kalau untuk makanan itu pakai metalizer juga udah cukup, aluminium foil memang lebih kedap, lebih tahan terhadap yang pengaruh dari luar ya, itu lebih tahan. Karena kan kalau untuk metalizer itu kandungannya masih ada kandungan plastiknya, masih pencampuran antara aluminium foil itu sendiri sama plastik, beda sama aluminium foil. Nah, semisal jenengan itu punya usaha packaging tadi itu, jenengan melayani nggak untuk pembuatan yang aluminium foil? Semua bisa, dilayani bisa. Minta misalkan menggunakan aluminium foil atau metalizer, itu bisa. Kalau untuk minimal ordernya? Memang kan untuk awal 1.000 tadi saya 1.000. Cuma di kami ada solusi ya untuk mengurangi minimal order. Biasanya nunggu atau bersama dengan teman. Misalkan ada 2 produk, kolektif ya. Jadi nanti kolektif itu misalkan cuma 500, nanti nunggu ada orderan masuk lagi, nanti dalam proses pencetakannya. Jadi harusnya 1.000 jadi kebagian 500. Nanti bisa di-share nomor teleponnya ya? Oh iya bisa. Baik di situ. Baik, sudah terjawab ya, tadi sudah dijawab. Pak, ini disaksikan banyak orang tadi yang murah berkualitas harus ada di tempat Bapak ya Pak ya, dijamin. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak itu? Oke, tadi sebelah kanan angkat tangan duluan. Bentar ya, nanti ke Ponorogo, nanti kita ke Ponorogo, kita kesana dulu. Pak, ditulis dulu. Tak iling-iling, aku sendiri dulu. Oh, kayaknya saya dari ini, permisi. Kok tukaran, kok ngamuk. Baik,
membuat satu kemasan itu seperti apa. Apakah itu melihat apa yang dikemas itu mempengaruhi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya di Jakarta kemarin pengalaman di Sarinah, itu kan di setiap produk ternyata di Sarinah itu ada storytelling. Jadi storytelling itu menurut panjenengan apakah sangat penting untuk menunjang satu kemasan itu bisa dikatakan berkualitas setelah legalitas semua tercukupi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sudah dijawab Pak pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada Standar. standar. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan untuk produk kita sebenarnya, termasuk pangsa pasar kita. Jadi otomatis kalau hanya untuk kita mau untuk penjualnya di warung atau kios-kios kan kita tidak mungkin menggunakan stereotip yang lebih bagus ya. Dibandingkan kita mau memasukkan produk kita ke ini, ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke apa ya? Ya, tidak ada yang baru. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Adapun storytelling itu termasuknya ini strategi si owner, strategi untuk pemasaran. Strategi pemasaran berarti Bu. Mungkin kalau orang yang suka baca bakal dibaca ya Bu. Tapi kalau orang aduh perlu ini buka semua mungkin nggak memperhatikan Bu ya Pak ya. Baik, ada tambahan lagi terkait storytelling packaging Pak. Ya, kurang lebih itu aja. Seperti itu. Sudah terjawab? Oke, kita geser ke sebelah sini. Ibu berjilbab biru. Ngajeng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jombang Pak. Mohon maaf, produk saya itu samilan Pak, dan saya itu jualnya mentah. Dan untuk packagingnya itu saya masih belum menemukan yang pas untuk produk saya. Karena tadi di tempat jenengan bisa sharing-sharing atau konsul atau apa yang bisa menyarankan untuk produk saya kemasannya yang seperti apa. Seperti itu. Untuk ini ya Bapak, produknya camilan mentah. Ya, saya jualnya itu mentah Pak. Nah, Jualnya kiloan atau pack per pack? per pack. Untuk saat ini kan memang kelas pasar saya masih menengah ke bawah. Untuk di pasar-pasar tradisional itu saya masih menggunakan plastik biasa, plastik koreng saya pakai potong kayak gitu. Nah untuk masuk ke toko oleh-oleh, pasar-pasar modern itu kan membutuhkan packaging yang bagus, paling nggak seperti itu. Solusinya seperti apa sih packaging yang pas untuk produk saya? Seperti itu. Menurut ini ya, kalau bagusnya itu menggunakan sampel ya. Sampel itu kan bisa satu bahwa menggunakan plastik tapi yang disampel. Jadi tidak kalau sampel itu dipakai tapi apa lengkap misalnya. Kalau sekarang ini saya masih menggunakan stiker Pak, yang saya tempel di plastik kayak gitu. Bedanya stiker sama sampel itu kan pertama di harga ya. Stiker itu membaca area misalkan 30x40 sama dengan sampel. Ya, sampel itu kan jauh ininya apa harganya, pertimbangan harga. Lebih murah yang sampel. Lebih murah yang sampel. Yang penting kan kita mendesain sampel ininya, cetakan sampelnya itu seperti apa. Berarti seumpama kalau saya model jenengan itu berupa plastik yang sudah disablon atau gimana Pak? Ya, bisa di kita menerima sebenarnya dasar juga bisa. Kebanyakan pertama orang yang baru datang itu bawa plastik sendiri karena mungkin pengen tahu harga
bahannya Ya, gitu. ya. Plastiknya itu ada sesuai request atau gimana? Kalau untuk orderan lebih banyak kita bisa per roll ya, menggunakan roll, atau kalau sedikit masih satuan minimal sama 500.000. Berarti itu kan saya itu cukup pakai plastik. Kalau misalkan pasarnya sudah luas, kita bisa menggunakan roll. Ataupun misalkan sudah pasarnya sudah sekabupaten berapa sekali cetak mesin besar, sablon tapi menggunakan cetak mesin boleh. Berarti bisa ya Bu maksud nanti ke iya. bisa lebih lagi Nggak boleh ngaku. Iya, iya. Nanti Bapak untuk penjelasannya. Tepuk tangan dari Jombang. Berarti bisa ya Pak konsultasi ya nanti ya lebih ke tempat Bapak. Kita dari malam nih bertanya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Saya produsen dari Surabaya Institut Diabetes Pak. Dan saya ini mau menelurkan produk baru. Saya minta pencerahannya untuk kemasan nasi biryani. Mau saya jual dalam kemasan sama bumbu. Itu yang cocok, yang pas, yang kelihatan dan itu kemasannya kayak apa? Produk saya yang sudah diproses sama cookies, bumbu yang baru itu nasi biryani itu saya jual draftnya sama bumbunya, jadi tinggal ini loh Pak, pesan yang cocok itu kemasan apa? Saya minta pencerahannya. Terima kasih. Kalau yang bumbu ini yang pun itu memang yang tadi ya yang pertama dijelaskan itu menggunakan plastik, terus bisa dilabeli dengan stiker yang dilaminasi atau disador supaya bahannya itu kan tidak terkena bumbu. Kalau untuk yang Nasi biryani tadi Pak. nasi ya, Iya. Ini ada beras tinggal instan yang masak gitu ya Bu ya. Ini kira-kira ya oh ya, kalau untuk nasi saya bisa menggunakan nasi bungkus kayak sasetan tapi menggunakan metal. Harusnya itu lebih. Jadi di situ kita yang diolah adalah desain dari label di kemasannya kurang lebih begitu. Jadi menunjukkan foto, keterangan tidak perlu kalau metalis itu kan tidak kelihatan ininya apa isinya. Baik, jadi mungkin nanti bapak-bapak ibu-ibu yang butuh konsultasi lebih bisa ya Pak ya konsultasi ke tempat Bapak. Free gratis. Ya, bisa. Gratis konsultasi nanti bisa tanya-tanya. Boleh ulang IG-nya apa atau WA-nya nanti bisa langsung tanya ke Pak Joko ya pastinya nanti bisa tanya infonya ke Pak Joko. Pak, terakhir, apakah bisa buat sasetan yang renteng di tempat Bapak? Kalau untuk rentengan memang kan ini menggunakan rotografu ya, percetakan mesin yang besar. Iya. Kalau untuk manual memang belum bisa. Belum bisa, berarti masih belum ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk pemesanan kalau produknya kita udah laku dan memang perlunya banyak ya untuk percetakannya banyak, kita bisa melayani sampai minimal 5 ton atau roll misalkan 100 sampai 100 roll juga bisa. Iya, pokoknya bisa dikonsultasikan kepada beliau. Boleh kasih tepuk tangan untuk pemateri pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah diberikan. Oh, nomor HP-nya boleh disebutin sekarang Pak Joko? Oke, silakan Pak, nomor HP-nya. Nanti disampaikan di grup. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti bisa ya minta kontaknya Pak Joko di-share ke grup. Baik. Oh ya, untuk tadi saya baru ingat yang laminasi ya, ada yang tanya laminasi bisa tuh ya Bapak. Laminasi dog glossy di kami juga bisa. Bisa. Kalau berarti bisa pilih yang mana aja sesuai dengan keinginannya Pak.
Ada apa ya Pak? Ada main. Ada lokal. Baik, nanti konsultasi bisa nanti langsung ini. Waktunya nih, waktunya nih. Keburu saya nanti jadi permit nih kalau udah sore-sore banget ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalan-jalan sama yang terkasih. Saya pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Kembali ke Bu Ati. Apa Joko? Baik, permisi Pak Joko. Mas, kita jawaban dulu dan dari teman-teman panitia. Monggo panitia perwakilan ada Mas Ita. Ya Mas, silakan. Oh, jauh kamera ya. Monggo. Ada sedikit oleh-oleh Mas. Mungkin ada satu surat di situ, surat korban yang besar. Surat cinta. Surat cinta. Ya, semangat Mas. Ini kan sebenarnya Mas Panjang. Ya, betul ya. Untuk apa aja? Itu pakai apa aja Pak? Enggak.